Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu kembali dengan saya Aris Prianto. Kali ini saya akan sempatkan untuk melanjutkan video terkait implementasi ERP Odoo pada perusahaan IO atau training. Terakhir kita sudah sampai pembelian tiket event melalui website. Saya akan melanjutkan bagaimana kalau kita akan memanage attendee dari event registration tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi ya. Di sini akses, kalau saya menggunakan demo odoo.co.id, ini di lokal sebenarnya, cuma saya pointing ke domain. Kemudian login. Oke, saya usernya menggunakan ini. Kalau sudah bisa login, kita akan masuk ke backend. Kemudian di sini ada menu events. Kita lihat events yang sudah berjalan atau yang sudah kemarin kita buat. Contohnya adalah training Python dasar. Nah, ini eventnya dimulai tanggal 19 dan berakhir tanggal 21. Nah, kebetulan sekarang sudah lewat ya. Jadi bagaimana kita memanage dari attendee tersebut? Sebenarnya sih ini harusnya jangan yang sudah lewat ya, tapi yang sudah ada. Kita lanjutkan saja nggak apa-apa. Intinya di data event ini kita tahu bahwa attendee-nya ada 5. Yang confirm sudah 2 dan yang sudah dinyatakan hadir tuh yang terakhir itu udah si Smith ya, ini udah masuk. Yang unconfirm nih Mandiri Jaya Construction, Pak Andi, ini belum konfirmasi karena mungkin SO004 ini belum dibayar gitu, atau belum dilunasi oleh customer tersebut. Nah, sebenarnya status dari si attendees ini kita bisa manage tanpa harus menunggu pembayaran. Misalnya pembayarannya termin 30 hari, berarti ini kita harus confirm dulu nih ya, kita klik confirm aja, berarti Pak Andi ini statusnya sudah konfirmasi menjadi attendee, walaupun Pak Andi ini atau dari Mandiri Jaya Construction ini belum membayar, misalnya karena termin atau apa gitu. Nah, jadi kita bisa mengubah status dari attendee atau peserta training secara manual. Oke, kemudian selanjutnya, selain bisa mengubah status di situ, confirm, unconfirm menjadi confirm, kita juga bisa merecord siapa saja yang sudah mengikuti atau yang hadir. Jadi kalau harinya sudah lewat atau sama dengan hari pelaksanaan, kita bisa mengubah state dari si attendee-nya. Berarti ini Pak Andi hadir nggak kemarin? Kalau hadir, kita klik attended gitu. Atau kita juga bisa mengubah dari sini. Ini tombol yang ini berarti attended. Kalau yang ini berarti cancel registration. Seperti itu. Misalnya ini attended, kemudian ini cancel gitu. Nah, itu cara kita mengubah status atau state dari attendee pada event. Nah, ini kita sudah otomatis terfilter ya dari event yang kita pilih. Kalau misalnya ini filternya dihapus, baru akan keluar dari beberapa event gitu. Oke, seperti itu cara memanage state atau status dari peserta training atau peserta event attendees gitu ya. Kemudian selain kita bisa manage datanya, kita juga bisa mengirim email secara massal kepada si attendee. Contohnya kan ada 3 peserta yang confirm ya untuk mengikuti atau sudah mengikuti. Nah, misalnya setelah acara training, saya akan atau kita akan memberikan notifikasi email, misalnya ucapan terima kasih atau apa gitu. Nah, di sini ada tombol mail attendees gitu. Ketika kita klik, maka akan muncul mass mailing atau email marketing yang otomatis recipients-nya atau penerimanya itu adalah peserta training tersebut.
gitu. Jadi eventnya yang ID nomor 2. Nah, kita tahu ID nomor 2 itu yang event training Python dasar gitu. Nah, kita tinggal melanjutkan saja. Misalnya, terima kasih atas partisipasi gitu. Dalam event training Python. Seperti itu. Nah, ini otomatis ya, recipients atau penerima email itu diambil dari event registration yang mana eventnya adalah ID 2 seperti itu. Nah, kalau kita mau filter lebih lanjut misalnya yang hanya statusnya attended gitu. Berarti kita tambahkan di sini. Tambahkan yang state-nya attended status. Nah, status itu adalah attended. Artinya yang benar-benar sudah mengikuti gitu. Berarti terfilter di sini ada 3 ya. Dari tadi 4 data sekarang menjadi 3. Oke, seperti itu. Kemudian kita pilih untuk template-nya, misalnya ini logonya saya ganti. Kalau mau ganti logo tinggal dipilih aja ya, misalnya ini. Kemudian cara saya resize sekian, misalnya ini dear all gitu. Terima kasih. Ini pokoknya diedit lah. Telah mengikuti event training gitu. Salah. Event training. Seperti itu. Intinya ini nanti diubah. Kemudian ini kalau ada tombol yang mau kita sertakan silakan. Misalnya kita akan arahkan ke event gitu ya. Nah, untuk event sendiri kita bisa mengambil link dari front end. Misalnya saya menuju websitenya dulu. Di sini ada event. Oke, misalnya seperti itu. Ini saya copy, masukin ke sini. Gitu. Misalnya warnanya hijau. Open in new window. Oke, simpan. Kata-katanya kita ubah. Lihat event selanjutnya, misalnya seperti itu. Oke, sudah ya. Ini di sini sudah kita setting. Kemudian option ini siapa pengirimnya, kemudian kalau ada lampiran ditambahkan, campaign-nya apa gitu ya. Misalnya udah kita tentukan seperti itu. Kalau sudah, simpan. Nah, kemudian kita bisa schedulekan untuk dikirim kapan atau kirim aja sekarang gitu. Misalnya saya kirim sekarang. Nah, ini kalau kirim sekarang berarti akan dischedulekan pada tanggal hari ini jam 9.40. Oke. Nanti akan terkirim email seperti ini ya. Intinya dari sini nanti kita tahu atau ini integrasi, namanya sih integrasi dengan email marketing ya. Jadi di event kita otomatis membuat email marketing terkait dengan peserta dari peserta training tersebut. Jadi kalau kita lihat ke email marketing pun di sini ada ya. Nih, terima kasih atas partisipasi dalam event training Python. Sebenarnya sama, cuma itu diintegrasikan langsung melalui modul event. Oke, seperti itu. Kalau kita mau memberikan email notifikasi secara massal menggunakan modul email marketing pada modul event. Begitu. Kemudian untuk selanjutnya, misalnya nanti ketika event itu sudah berjalan, kita bisa ngeprint absensinya. Ini form untuk absensi ketika nanti trainingnya berjalan ya. Nah, misalnya kan ini akan tampil orang-orang yang tadi sudah terregistrasi. Jadi siapa, perusahaannya apa, nomor HP-nya berapa, tanda tangan gitu. Kemudian ini strukturnya nanti tanda tangan. Selain itu juga kita bisa mengeluarkan name tag.
Jadi ketika akan mulai event, kita kan biasanya memberikan name tag ya. Nah, name tag ini langsung aja kita ambil dari sistem, tinggal di print, kemudian kita potong-potong, tempelkan ke wadahnya, kemudian kasih ke trainernya, kasih ke pesertanya, seperti itu. Nah, terkait dengan report-report, sebenarnya nggak terbatas pada 2 report ini ya. Nanti kita bisa membuatkan report-report yang lebih kompleks terkait data event atau attendee. Jadi yang penting nanti di sini datanya sudah ada di sistem, kita tinggal mengeluarkan seperti itu. Nah, terkait dengan event yang sudah selesai, kita tinggal finish event. Oke, seperti itu. Kalau kita ke event, nah selesai ya. Itu cara memanage data event dan event attendee-nya atau event registration-nya. Oke, seperti itu teman-teman. Next video saya akan bahas tentang CRM, bagaimana memanage leads, pipeline, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.